أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Makana qauluhu wa kana sayyidi Muhammad al-Banna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa kana lan was'ana wa kana lan was'ana sayyidi Muhammad al-Banna sapa guruku Muhammad al-Banna. Sayyidi Muhammad al-Banna sapa guruku utawa bendoro ingsun Muhammad al-Banna. Apa kata baik wis nulis nyatet kata baik wis nulis sapa utawa nyatet sapa Muhammad al-Banna nyatet apa ilmu tentunya saka sapa an sittaimiati syaikhin saking 600 guru an sittaimiati syaikhin saking 600 guru wa kana lanus ana sapa Muhammad al-Banna Wakana lanusana sapa Muhammad al-Banna yakhtimu iku iso ngatamake Quran sapa Muhammad al-Banna. Yakhtimu iku iso ngatamake Quran sapa Muhammad al-Banna. Kulla yaumin ing dalem saben-saben dina. Kulla yaumin ing dalem saben-saben dina ma'al amali sertane penggawean. Ma'al amali sertane penggawean. Khatsmatan ing sak hataman. Khatsmatan ing sak hataman. Kemarin kita diterangkan bahwasanya banyak sekali ceritanya para imam-imam, para salafus saleh yang mana wiridnya, hataman Qur'annya, sholatnya itu di atas rata-rata. Mengapa seperti itu? Karena mereka tidak mau menggunakan waktunya hanya untuk tidur-tidur saja. Jadi benar-benar dimanfaatkan. Masih nyambung dengan bait yang menerangkan barang siapa yang tidak mau menyambung kegiatan paginya dengan kegiatan malamnya, artinya tidak mau menyibukkan malamnya yang hanya tidur-tiduran saja, maka dia tidak akan menjadi pemimpin. Jadi untuk sukses itu butuh perjuangan. Jadi enggak ada orang itu master dalam bidangnya, dalam suatu ilmu fan atau suatu permainan. Contohnya kalau Pak Messi karo Cristiano Ronaldo itu pasti orang yang seperti itu. Kenapa dia punya skill yang tinggi, bukan skill yang nol atau akurasinya nol seperti Om ya, nendang. Ini skillnya full kan. Kalau di PS kan sampai 99 sampai 100 kan Messi karo Ronaldo. Kenapa? Karena pasti mereka latihannya melebihi orang-orang yang lain. Wakilah Sergio Ramos juga seperti itu. Dalam video-video ini ngomong sing nyambung mawon nggih. Sergio Ramos dengan umur yang sudah berapa? Hampir 40 ya. Sergio Ramos itu kenapa dia masih punya tubuh yang kelenturannya atau kalau bahasa Arabnya murunah, kelenturan tubuhnya itu bagaikan anak yang umur 17 tahun, padahal umur 30 bapak tahun itu biasanya bapak-bapak usah ada tuh bapak-bapak kayak Arif lemu. Atau Pak Deulil ya lemu. Tapi Sergio Ramos awake keren. Kayak umur 17 tahun, pasti dia punya latihan-latihan khusus yang tidak sama dengan latihan dia di klubnya. Begitu juga sapa meneh akeh lah. Bahkan sak nganggur-nganggure Cristiano Ronaldo ku push up, sit up. Sak nganggur-nganggure lah. Lah kene awak dhewe ya nganggur dhahiran apa batinan ya jauh kita dari kata pemimpin ya. Jauh. Jadi Iku lagi pemain bola loh, pemain bola. Mereka bisa melebihi ekspektasi banyak orang karena punya latihan yang khusus, latihan pribadinya sendiri. Bahkan mendirikan gym sendiri, mendirikan tempat olahraga
sendiri. Nah begitu juga para alim ulama, orang mungkin ngalim-ngalim dewi hanya dengan lewat sekolah formal, lebu kelas, mungkin kelas turu, metu-metu pinter, mungkin. Mesti mereka punya waktu lebih untuk sinau, mesti mereka punya waktu lebih untuk belajar mutolaah. Terus di sini diceritakan ada salah satu figur yang namanya Muhammad Al-Banna. Saya belum tahu. Kalau di searching malah metune pemain bola dari Mesir. Aku bingung ya. Ini kita erak mungkin ini ada dari Yaman. Kalau bahasa ini mungkin dari Yaman sendiri, gurunya Said Sa'ad. Kata beliau Said Muhammad Al-Banna itu setiap beliau itu nyatet berguru. Di sini kata apa? Menulis ilmu. Artinya keterangan guru ditulis dari berapa orang? 1 orang, 2 orang, 3 orang, enggak, 600 guru. 600 guru, ini gak sepiro. Nek gurune Imam Bukhari piro? 50.000 ya. 50.000 guru. Ini udah sepiro ya di rumah kami Imam Bukhari ya. Jadi Imam Bukhari malah dari 50.000 guru, 50.000 rawi. Bayangno, gurune sakmono akeh, eling kabeh. Sampai dhewe guru TK eling, guru PAUD eling. Ya, guru MTS paling guru matematika, guru boding ngono, guru IPA. Ya, ora paham pelajarane. Kayak Calia saiki ya ngono iku. Sing mulang mantek sapa duka, Pak Mantek pokoke Delio Fauzi. Wah ya. Ini ndak orang seperti ini nulis gurunya pernah mengatakan ini. Makanya orang-orang dulu tuh enggak sama seperti kita. Kalau sekarang gitu di saku kita itu adanya cuman HP ya. Kalau orang dulu adanya pulpen, buku kecil sama siwak ya. Kalau sekarang adanya HP lagi, orang dulu adanya buku, kitab dan macam-macam. Jadi Muhammad Al-Banna ini yang saya belum tahu profil beliau, tapi diceritakan gurunya 600 dan nyatet semua. Ora ngantukan, iki kok kan sedelok 5 menit nah ono sing ngantuk iki subuh soal alasane ya. Ini ndak, mau subuh, mau zuhur, mau asar, kalau ada majelis guru ditulis. Wakana dan beliau terkenal sibuk. Wakana yakhtimu kulla yaumin ma'al amali khatmah. Dan beliau dengan kesibukannya, karena orang yang seperti ini pasti mempunyai maqam atau maziyah, kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Tentunya kesibukannya tidak sama dengan orang lain, dibutuhkan. Dengan kesibukannya mampu menghatamkan Al-Quran 1 kali hataman. Wis weluk iku. Santri-santri Al-Fatah 1 kali hatam iku leren mukaddaman sik lagi hatam. Nek rak mukaddaman rak hatam-hatam. Ya Allah. Pun makana lanus ana al-Imam Muhammadul Al-Baqir. Al-Imam Muhammadun Al-Baqiri. Sapa Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Sayyidi Muhammad Al-Baqir termasuk cucunya Rasulullah. Yusalli iku salat sapa Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Yusalli iku salat sapa Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Fil yaumi ing dalam sedina wal lailati lan sewengi. Fil laili ing dalam sedina wal lailati lan sewengi mi'atan ing 100 wa khamsina lan 50. 150. Ora 150 lagu ono mlaku gedut 150 ora ngono ya. Rangga melaku, aku melaku, koboi melaku, saya ketut. Mi'atan wa khamsina ing 150 rakaatan apane rakaate. Ini juga terkenal Al-Imam Muhammad Al-Baqir kalau dalam keyakinannya orang Syiah, keyakinannya orang Syiah termasuk salah satu imam yang ke-12 lah. 12 imam yang dipercaya mereka maksum. Jadi kalau di konsepnya ahli sunnah wal jamaah orang yang maksum niku kan nabi yang tidak pernah atau yang terjaga dari melakukan dosa. Tapi menurut Syiah itu ada tambah lagi 12 orang diantaranya Muhammad Al-Baqir ini. Ada Ali Zainil Abidin Muhammad Al-Baqir ini. Pun kita nggak usah ke Syiah. Kata beliau Al-Imam Muhammad Al-Baqir diriwayatkan sehari semalam sholat sunnahnya yang terhitung loh ya. Yang terhitung itu sekitar 150 rakaat. Nek dihitung-hitung, iku sing ngitung karo sing ketok. Padahal nek nglakoni dhewe kan bisa jadi lebih. Itu 150 rakaat. Awak dhewe salat subuh 2 rakaat rasane antep ta mboten?
Mantep wong wiridane ketara. Ora ono suarane iku ngilang. Ya latifan lam yazal untuk mimina. Ngono ora? Iya latifan. Ngono terus ya. Karena kayak kowe kayak pada desa ngono. Awalnya ya latifan cetha, lam yazal untuk ke terakhir ya latifan bi qalqi. Cukup Al-Fatihah. Waladoli nabi. Gusti. Ya Allah. Jadi yang seperti ini jangan sampean percaya jumlahnya cuma 150. Orang Arab kalau mengatakan jumlah banyak itu mungkin bukan yang dimaksud bukan hitungannya, tapi betapa banyaknya mereka melakukan gitu ya. Lil kasrah. Bon. Coba lihat yang selanjutnya. Wa kana lanus ono. Al-Imamu Abu Hanifah sama Al-Imam Abu Hanifah. Imam pendiri madhab Hanafi. Kalau di kita Masya Allah enak ini. Di Ahli Sunnah wal Jamaah dan di NU punya DART yang mengatakan termasuk bagian dari NU adalah orang yang mengamalkan apa? Madhab Hanafi. Tapi di Indonesia kurang populer, kurang terkenal. Tapi madhab Hanafi itu solusi dari beberapa solusi yang ada. Misal dalam masalah masalah zakat nggih, dalam masalah zakat fitrah. Ini sudah jelas kalau di zakat fitrah madhab yang masyhur yang jumhur mengatakan kalau zakat itu pakai qutu baladihi, makanan pokok. Misalnya zakat fitrah malam bodoh di Indonesia berarti makanan pokoknya apa? Nasi. Kalau di Arab zamannya Kanjeng Nabi, saya ngomong zamannya Kanjeng Nabi. Kurma. Arab saiki makanan ora kurma kok, sego kebuli ya. Berarti padha wae beras bisa dikatakan seperti itu. Nah, tapi terkadang orang itu pengen milih apa? Duite, mending duite daripada barangnya. Ngono lho. Nek barang kan nek kakian wong kere misalnya wong kere pas wayah bodo iku zakat fitrah kintal-kintalan gitu. Kintal-kintalan. Daripada engkau leren ngedoli ngangkat gini toko, mending duitnya sisan. Oleh tah mboten dalam madzhab Hanafi boleh. Pemenah ya, madzhab Hanafi itu banyak solusi lah. Termasuk masalah wudu ya, termasuk masalah wudu sing batalno wudu. Saya sendiri bukan mengajarkan gitu, karena saya punya sanad, sampai kan belum punya. Mas sanadnya yang anu kan biasanya yang sanad apa? Madzhab Syafi'i. Saya punya sanad itu juga kadang wudu saya Hanbali atau kadang wudu saya Hanafi. Apalagi sekarang saya punya anak kecil, bayi gitu. Biasanya kan gantenan ngangkat kan ngono. Daripada nganggo madzhab Syafi'i kesenggol. Yang masyhur indah Syafi'i, yang jumhur indah Syafi'i kan nyekel bojo batal lah mboten. Batal, mending pindah madzhab. Tapi Mas Junas kemarin punya saya screenshot tapi saya lupa. Dari kitab Majmu' nggih. Dari kitab Majmu' ada qaul, ada pendapat dari dalamnya madzhab Syafi'i mengatakan nek apa Mas? Demek sing ora mahram ngoten. Demek sing ora mahram niku ora batalke wudu. Ya monggo. Jadi tapi sekali lagi madzhab Hanafi itu madzhab yang membangun pemikiran dasar hukumnya itu kebanyakan dari akal. Bukan Mu'tazilah. Tapi memang prosentasi untuk mengeluarkan hukum fikih itu dari akal. Bisa diikuti apa enggak? Bisa dong, bisa. Tapi Imam Abu Hanifah itu dihujat sama Wahabi. Penghujatannya begini, syaratnya jadi imam mujtahid mutlak. Ini kan diantaranya harus minimalnya hafal 300.000 hadis beserta sanad dan hukumnya. Dan Imam Abu Hanifah masyhurnya tidak sampai 300.000, 100.000, 200.000. Wah ini enggak sah jadi imam mujtahid mutlak. Ngawur ae. Imam mujtahid mutlak. Kalau enggak ada madzhab Hanafi, itu kacau itu nanti. Enggak ada solusi bagi umat Islam. Bahkan dalam masalah pernikahan wong wedok niku kalau pada madzhab Syafi'i dan madzhab yang lain tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, harus pakai wali, kudu duwe wong tuwa utawa kudu duwe mas, kudu duwe adik lanang kan sing iso nikahke utawa kudu duwe mbah. Intine punya wali lah. Tapi nek madzhab Hanafi mboten. Pokoke padha senenge, ayo kawin siap, ayo dadi ngono. Tapi kan nak kene coba gawe, coba gawe
ketemu tangga ngarep iki terus mbok kawin. Ojo iku bukan solusi itu berarti bencana itu dan itu menentang pemerintahan instansi pemerintahan. Tapi di Pakistan, di mana? Di India, mazhab Hanafi yang pernikahan model seperti ini memang berjalan. Dan itu tidak masalah itu loh, tidak masalah. Beda lagi kalau itu pernikahan model seperti itu sampai bawa di Indonesia, wah mateng sampai. Mateng. Kemarin saya masih ingat aku nerangke masalah halal bihalal ya. Musafahah antar sesama laki-laki tidak masalah, itu bahkan berpotensi pahala. Akan tetapi yang menjadi masalah ketika kita musafahah dengan wanita yang tidak mahram, ora bojone, ora anake, ora ibuke. Dosa napa mboten? Dosa napa mboten? Dosa. Tapi kita lihat ternyata banyak aulia Allah, bahkan guru-guru kita, bahkan masyayikhuna itu kalau salaman dengan santri wedok ya ngono. Enggak. Bagaimana sampean nyikapi ngono? Wah, bahaya dosa. Bahaya fasik gitu. Wali fasik. Ternyata Abu Yahya mengatakan perlu kita mensikapinya dengan husnudzon. Mungkin saja itu pindah madhab. Karena di dalam madhab Hanafi mengatakan tidak masalah kalau salaman antar lanang wedok ya, asal tidak ada syahwat. Ya enggak? Ya iku nek makome para guru-guru. Tentunya enggak ada syahwat mereka. Mereka pandangannya pandangan rahmah. Kalau sampean lagi IPNUan, IPPNU kok jaraknya pakai ya, jaraknya pakai madhab ini. Oh, saya punya madhab, ini bahaya ini. Iku sapa badel ya, IPNU, IPPNU. Satu pas kuliah Mas Abik iku biasanya ketemu cewek-cewek, oh, salaman dah. Wah bahaya. Tadi meneh. Pun. Tapi intinya kita jangan sampai menghina madhab Hanafi. Bagaimanapun yang mereka bangun benar berdasarkan dari akal, tapi mereka punya dalil, walaupun dalilnya kebanyakan lemah. Bahkan kalau sampai ngaji kita takrib, ya, Fathul Qorib, itu kebanyakan kaulnya yang ada di situ kaul-kaul yang dhaif, kaul-kaul yang lemah gitu loh. Di dalam madhab Syafi'i ngono dinggo ya enggak? Ngono ae dinggo. Jadi jangan saling menghujat, santai wae. Ono akeh ilmu, akeh solusi lah gitu. Pun. Wa kana lan ono al-Imam Abu Hanifah ta sapa al-Imam Abu Hanifah. Yusolli iku salat sapa Imam Abu Hanifah. Yusolli iku salat sapa Imam Abu Hanifah as-subha ing salat subuh. As-subha ing salat subuh bi wudu'il isya'i kelawan wudu salat isya. Oh iki sampe temenan iki. Ana sing iso ngetur jos e. Ana kowe langsung linggih ngedep kiblat. Selama kapan? Arba'ina sanatan ing dalem mangsa 40 sanatan apane taune? 40 tahun. Arba'ina ing dalem mangsa 40 sanatan apane taune? Wa kana lan ana sapa Imam Abu Hanifah yakhtimu iku ngatamake sapa Imam Abu Hanifah. Yakhtimu iku ngatamake sapa Imam Abu Hanifah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Mateng kowe. Fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat sak rakaat khatam. Fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat muddata talatina sanat muddata talatina ing dalem mangsa 30. Muddata talatina ing dalem mangsa 30 sanatan apane taune war bayangno. Bagaimana gak pantas menjadi al-imam mujtahid mutlak. Delok amalane. Imam Abu Hanifah itu tidak selama 40 tahun. Selama 40 tahun wudune sholat subuh niku pakai wudunya sholat isya. Artinya malamnya tidur tah mboten? Enggak. Malamnya enggak tidur itu. Karena awak dhewe iku lagi betah-betah tekan jam 10 ae sholat witir wis megah-megah ya. Lagi soalnya kita beda daimul hadas. Kalau Imam Abu Hanifah daimul wudu, daimul hadas makane rupane kayak ngene iki. Mahjub terus pikirannya kemplu terus ada ngasih apa doa kuno terak iso ngasih apa kemarin sing dites yo
doa iftitah ya. Doa iftitah salatnya anonya ini doa iftitah Allah Akbar kabira kok ora iso iku lho ya Allah. Aliyah sisane payah iki. Jadi Tomino nih ya, kan Masya Allah. Allah madina fi man hadat itu ya, kewolak-walik jarene ya. Ya Allah, gimana kalian mau jadi imam dalam rumah tangga kalau dalam mengimami sholat aja nggak bisa gitu. Yang itu. Terus Al-Imam Abu Hanifah sholat subuhnya nggak pernah pakai wudhu yang baru gitu. Wudhunya pakai wudhunya sholat Isya selama 40 tahun. Masya Allah istiqomah. Berarti malamnya itu tidak pernah dibuat untuk istirahat, tidak pernah dibuat untuk tidur. Wow, daimul wudu, daimul toharoh. Nah, awak dhewe daimul hadas. Makanya sampai tak reko bicarane bocah-bocah rak gremeng akhirnya sholat witir tak geser. Kok baca sholat isya langsung sholat witir kan. Padahal awalnya kan peraturannya kan jam 10 malam baru sholat witir. Itu karena mikirin sampai bin ngepenak ana daimul hadas biar. Ya. Pun. Dan parahnya lagi, wa kana yahtimul Qur'an kulla rakaatin. Setiap rakaat, misal sholat itu ada 2 rakaat. Rakaat itu khatam Quran. Mau sampai lagi diwacakno Al-Baqarah wis megah-megah ya. Sholat kusuf, sholat gerhana rada suwe sithik wis gremeng ya. Iki sak kataman. Jadi Allahu Akbar saka Al-Fatihah sampai An-Nas. Aja mbok pikir paling iku huping telu iku wae iku. Wes suudzon karo imam sampean ya. Suudzon sama imam. Ya kok bisa? Mereka kok bisa seperti itu? Kan waktu itu sedikit. Macane ndung kaya apa ngono, Mbok. Jangan mbok pikir. Karena mereka selain al-imam, tentunya mereka waliullah, punya ilmu yang namanya apa jenenge memanjangkan waktu atau ngelempet waktu istilahnya. Kanggo kene iku koyo terasane 10 jam, kanggo beliau rasane kanggo kene rasane sejam, kanggo beliau rasane bisa jadi 10 jam. Ya, beda-beda ilmu, beda kualitas, beda skill, beda segala macam. Jadi kita nggak bakal bisa seperti itu. Sak rakaat. Nek salate petang rakaat berarti petang hataman. Masyaallah. Wis ora usah mbok pikirno, sangget cerita dongeng mawon. Karena kita nggak bakal bisa. Ya. Waqad hakalan teman-teman wis cerita. Waqad hakalan teman-teman wis cerita. Ba'duhum sapa sebagiane para ulama. Waqad hakalan wis cerita ba'duhum sapa sebagian para ulama. Sedap kok ilang. Annahu ing sak temene ba'd. Sesek. Ngoten mboten nggih. Anau ing sak temene ba'd yutali'u iku mutalaah sapa ba'd. Yutali'u iku mutalaah. Mutalaah niku sinau, mudzakarah mutalaah. Allah. Yutali'u iku mutalaah sapa ahad lauhahu ing lembarane Yutali'u mutalaah sapa ba'd lauhahu ing lembaran kertase ba'd. Lauhahu ing lembaran kertase ba'd. Takriban ing dalam kira-kirane takriban ing dalam kira-kirane khamsan ing 5 wa isrina lan 20. Wa isrina lan 20 marratan apane ambalane. Marratan lan apane ambalane. Wa minhum lan iku setengah saking ba'd. Wa minhum lan iku setengah saking ba'd aqallu utawi luwih sithik. Aqallu utawi luwih sithik wa minhum lan utawi lan iku setengah saking ba'd aktsaru utawi luwih akeh. Kalau tadi diceritakan bagaimana para imam mengisi malam-malamnya dengan ibadah, ada juga ulama, ada juga aulia yang mengisi malam-malamnya dengan mutolaah, belajar. Diceritakan bahwasanya mereka salah satu di antaranya para ulama dikatakan yutali'u lauhahu. Jadi membuka lembaran-lembaran bukunya, membuka lembaran-lembaran daresnya, pelajarannya. Dibaca berapa kali? Khamsan wa isrina marrah, 25 kali. Jadi
Gini, metode hafalan orang-orang salaf itu kenapa bisa begitu kuat? Salah satu metodenya adalah tikrar, mengulang-ulang. Jadi misalnya baca Quran sak halaman, itu jangan dihafalkan langsung buat dulu terus mau apal ngene mboten. Carane diwaca temenanan, digatekno temenanan sampai berapa tadi? 25 kali. Bahkan para sahabat itu dikatakan sampai 40 kali. Kayak Ibnu Abbas, Ibnu Umar bin Khattab itu kalau baca lauhah mereka, baca tulisan, bahkan dulu kan nggak ada buku ya, nang tembok, gede gelugu kormo, bayangno ngangkat gelugu kormo karo ngapalno Quran itu. Kayak mondong bayi kan, wah gelugu kormo kados ya wet kelopong ya bentuknya ngene. Ngapalno diwaca ping 40. Makanya itu benar-benar baca. Metode seperti ini lebih mandes, lebih tumancep ning ati daripada yang hanya sekali baca, misalnya baca saya qulu sufaha minan nasi ma wallahu maqiblatum madkanu alaiha terus mbok apalno. Beda. Harusnya dibaca dulu sampai 30-40 kali biar bayangan yang ada di sini, bayangannya itu nanti masuk di otak. Oh iya saya qulu iki nek gene pojokan dhuwur juz loro ya. Juz loro berarti halaman yang keberapa misalnya halaman ke-11an ngoten. Sampai halaman ini hafal. Karena metodenya tikrar, lawak dhewe enggak betah seperti itu. Langsung gayane langsung diwaca dihafalno, dihafalno. Ya hafal bariku ditutup lali wis. Karena tidak pernah yang metode tikrar. Atau tikrar itu mengulang-ulang. Jadi boseni memang, boseni. Sangat membosankan. Kan kenapa mereka melakukan seperti itu? Zaman ulama, zaman salafus saleh melakukan seperti itu karena dikhawatirkan ilmu-ilmu yang ada di dalam buku, ilmu-ilmu yang ada di lembaran itu akan hilang. Al ilmu fis sudur lah fis sudur. Ilmu itu adanya di dalam hati. Lah nek pengen mentransfer carane gak koyo saiki nganggo USB colokno laptop iso transfer, Bluetooth iso transfer, atau kirim link iso transfer file. Ini tidak bisa, harus dihafalkan. Nah ini semakin primitif orang malah semakin cerdas. Tapi semakin milenial orang semakin zaman saiki semakin canggih. Orang malah semakin goblok. Saiki aku takon nomor HP ini Pak Ne mbokmu, hafal ta ora aku takon. Pak Ane mbok ane hafal ta ora? Ora ana sing hafal kan. Kalau dulu orang kecelakaan kemudian punya kontak orang tua ndak ada. 081 sekian hafal. Saiki nek kecelakaan buah aku golek dhewe ning HP-ku. Tulung belono pakku mbokku ya gak. Ora hafal, masyaallah. Jadi kita punya kemudahan yang banyak tapi justru membuat kita semakin bodoh. Ya saiki kitab ngoten mawon. Misale sampeyan duwe kitab iki gak duwe, sampai tenang wae download PDF akeh. Akhirnya download tok, diwaca ta ora nggih mboten. Pokoke ketok ngrasa alim downloadane kitab, ngrasa alim tok padahal mutalaah mawon mboten. Ndak bisa, harusnya dengan metode tikrar. Memang wis seni. Kayak sorogan niku termasuk salah satu metode tikrar. Ngeropi, kelas i'rab iku metode tikrar. Bolak-balik sing ditemu ya rafa, nasab, jar, jazm, ora ana liyane. Hukum dhewe ora ana ya. Terus nek rafa iku dhamma, nek nasab iku fathah. Terus kasrah iku jar, jazm sukun, ora ana harokat liyane ya gak. Ngono kok iso bingung ya. Iku mesti dari fi isim, fi'il, huruf. Iku kan metode tikrar harusnya. Jadi i'rab itu kalau semakin Anda bosen, semakin Anda lawan. Makanya Imam Syafi'i itu selalu ketika ada guru yang menerangkan, kok koyoke pernah dirungu, tidak pernah mengatakan ilmu itu ilmu lama. Pasti itu ilmu yang baru walaupun sudah sering diulang-ulang. Makanya ada beberapa pondok seperti di Sarang, kemudian di pondok mana Mbah Muhammadun Pondoan ya, Pakis itu mereka punya kitab-kitab yang kitab wirid dan kitab yang tidak wirid. Artinya kitab wirid apa? Sekali hatam balik meneh mulai dari awal. Mbah Maimun juga ketika masa hidupnya yo ngajinya iku takrib iku. Fathul Qorib iku wong Ramadan ngono jarene. Padahal santrine wis ngalim-ngalim kabeh yo ngaji. Apa gunanya mengulang ilmu yang sudah pernah dibahas? Nek cara saiki kan ngono, saya sudah hatam film ini kan, masa saya nonton lagi gitu. Kok film kitab ini masa saya baca lagi kayak dene sampean hatam film ya nyatane nek ketagihan mbek film ya nonton meneh kan.
Nah, ini sama. Para ulama juga ketagihan dengan ilmu, akhirnya baca lagi. 25. Dan diceritakan ada yang lebih banyak, ada yang kurang dari itu. Nah, dene sampean kok ora iso koyo ngene iki ya, wis minimal-minimale sekira rodok teng mancep teng ati ku dibaca 2-3 kali. Tapi ya bosenan ya model kita itu. Bosenan dadi ora ono gambare, ora ono suarane ngono. Wis asik ngono jarene. Pon lah lanjut ae. Wa kana lanus ono Asy-Syaikh Muhammad ibn Ali ibn Ahmad ibn al-Ustadz al-A'zam. Sapa Sayyid Muhammad ibn Ali ibn Ahmad ibn al-Ustadz al-A'zam al-Faqih Muqaddam. Yutali'u iku mutala'ah sapa Sayyid Muhammad. Yutali'u iku mutala'ah sapa Sayyid Muhammad qira'atahu ing bacaane Sayyid Muhammad. Yutali'u iku mutala'ah sapa Sayyid Muhammad bin Alwi. Qira'atahu ing bacaane Sayyid Muhammad bin Alwi bilaili ing dalam waktu wengi. Bilaili ing dalam waktu wengi fayastaghriqu mongko ngentekake sapa Sayyid Muhammad. Fayastaghriqu mongko ngentekake sapa Sayyid Muhammad. Nisfahu ing separone lail. Nisfahu ing separone lail aujul lahu utawa akeh-akeh lail sebagian besar. Aujul lahu utawa akeh-akeh lail. Warubama lan terkadang. Warubama lan terkadang istaghraqa ngentekake sapa Sayyid Muhammad bin Alwi. Ngentekake sapa Sayyid Muhammad bin Alwi al-laila ing sewengi. Al-laila ing sewengi kullahu hiya sekabehane lail. Kullahu hiya sekabehane lail. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Ahmad ibn Sayyid al-Ustadz al-A'zam al-Faqih Muqaddam. Mereka beliau ketika mutalaah malam, belajar malam, itu durasinya panjang. Separuh minimalnya separuh. Misal semalam itu 12 jam, minimalnya berarti 6 jam untuk mutalaah. Pedes mripate, malah zaman semono ora ana lampu. Wis nganggo apa? Teplok iki, sentir, ora kentir lho, sentir. Dadi sentir ta ora sampean ya. Nek teplok mungkin paham nggih. Teplok niku bocil-bocil FF reti teplok ta mboten? Searching nanti, searching di Google. Teplok iku modele kaya apa cekelen ya. Engko nek suku diuripno cekelen ya. Cekelen kocone ya. Ben nangis. Nah teplok itu waktu zaman artinya dengan keadaan yang tidak mumpuni mawon mereka masih berusaha untuk belajar. Makanya Sayyid Ustadz Muhammad bin Alwi itu Sayyid Muhammad bin Alwi kalau belajar di malamnya itu minimal separuh malam dihabiskan untuk belajar. Kalau enggak kebanyakan mayoritas malam misalnya 6 jam. Semalam itu 12 kakeknya 12 jam nggih. Malam itu mulai bar isya pol subuh 8 sampai jam 9 10 11 12 sirolu 4 8 jam nggih. Aujullahu. Katakan malam itu ada 8 jam, maka separuhnya malam berarti 4 jam. Atau aujullahu atau kebanyakan 6 jam 7 jam. Bahkan diriwayatkan warubama istaghraqa laila kulau dan bahkan terkadang ya sewengi mupet mboten sare. Apa tujuannya? Mutolaah. Kok iso sih? Kok bermen sih sinau? Tak pikirane rak kemput-kemput. Ndase kok ora ngelu ngono ya. Ngoten sampai lagi arep ujian sinau paling rak ngasih 5 menit wis bukune wis tawakal ala Allah sesuk pokoke garap ngono ya. Besok pokoke hadir masalah nilai saya pasrahkan kepada wali kelas ngono ora. Model wong saiki kan ngono. Belajar ora temenanan. Tapi kalau beliau kenapa sampai belajarnya seperti itu? Merasakan lazzatul ilmi, merasakan nikmatnya ilmu. Jadi belajar itu ngefly dia. Mutolaah itu rasanya koyo gendeng apa istilahnya. Nek cara ngombe minuman beralkohol itu dia candu, ngefly candu dan segala macam. Nikmat. Lawak dhewe. Apalagi ada ulama itu enggak usah zaman dulu. Orang zaman sekarang, orang ya Allah Didier Drogba iku saka ndi? Pantai Gading ya. Ana wong saka Pantai Gading.
Kemarin saya baca biografinya. Masih umur 21 tahun. Tapi sudah S3. Al-Azhar. Yeah. S3 Al-Azhar. Dieluk-elukan sebagai Al-Imam Asy-Syatibi As-Shaghir. Master dalam bidang qiraah. Qiraah dan nahwu sharaf. Itu gedenge ngene. Saya itu kalau menemukan ilmu yang susah saya temukan kuncinya, gitu ya. Maca kitab ora paham. Itu dia menjadi semakin tambah gila. Semakin tambah, ayo piye carane entuk apa sih dimaksud kitab iki? Awak dhewe kan mboten. Ana matematika 1 tambah 1 ora iso jawab kan ngoten nggih. Tapi nek 100.000 tambah 50.000 paham, 150.000 rupiah ngono ya Allah Gusti. Ini siapa namanya saya lupa. Orang-orang orang Sahilul Asyad, orang Pantai Gading ini, Didier Drogba ya, orang Pantai Gading menjadi doktor di dalam qiraah sab'ah di Al-Azhar Mesir. Baca, bayangno. Umur 21 tahun sampai 21 tahun dia kene ndi. Ayo 22 tahun sono sing kebet kawin rene. 21 tahun lah sapa kene? Oh, Taufiki, Mas Taufiki ya. Mas Taufiki, ya. 21 tahun lah kowe. Nah, 21 tahun ngomong R bro, cerita kok. Ya Allah, nggak mungkin dia menjadi al-imam dalam qiraah sab'ah. Ro sah. Mboten ngenyek ngepasno mawon. Pan pasane ora tahu iso ngomong R. Masya Allah. Orang semua sekarang yang sudah 2021 ini dia baru diwisuda. Nah, jadi malah semakin sulit itu ilmu, malah semakin gila. Makanya di dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban memang sengaja bikin kitab itu tidak sesuai urutan fikih. Karena kalau kita baca Sahih Muslim, hadis-hadisnya urutannya podo fikih, babu toharo, babu sholat dan segala macam. Urut lah. Kalau kita mencari, misal saya mau cari hadis tentang sholat, langsung merujuk kitab as-sholat. Lalu ini Imam Ibnu Hibban sengaja gawe kitab hadis yang mana urutannya secara acak gitu loh. Random. Jadi kenapa beliau bikin random ya? Dalam mukadimahnya jelas mengatakan saya sengaja bikin random, enggak saya itu biar kalau cari itu susah gitu loh. Nggali kitab kok digoleki angelan gitu loh. Ini niat. Karena kalau enggak dengan harapan ketika dia menemukan hadis tersebut minimal sudah ada ribuan hadis yang terbaca. Jadi nek saiki kan enak Google ciluk. Google, halo Google, ucapkan sesuatu. Temukan hadis la dororo wala diroro, terusane malah pororo. Google. La dororo wala diroro metune pororo ya Allah. Jadi jangan heran orang dulu tuh gila mutolaah, gila baca kitab karena mereka merasakan nikmatnya mencari ilmu. Awak dhewe kuwi benten awak dhewe pokoke mangane pondok enak ta ora enak, sing dipikir mangane. Pondok resik ta ora resik, dipikir masalah resik, tapi nek masalah piye kualitas gurune ora dipikir. Piye bagaimana cara belajar enggak dipikir ya. Jadi beda nggih, beda kelas, beda kasta. Terus wa hukiya lan den critakake, tambah satu lagi. Wa hukiya lan den critakake annahu ing sak temene Sayyid Muhammad bin Alwi. Annahu apa sak temene ding? Wa hukiya itu kan bin mabni majhul butoe naibul fa'il. Annahu apa sak temene Sayyid Muhammad bin Alwi. Ihtaraqa iku wis kobong. Ihtaraqa iku wis kobong alaihi ing atase Sayyid Muhammad. Alaihi ing atase Sayyid Muhammad bisiraji kelawan sentir mau. Bisiraji kelawan sentir lampu. Ai bisyamati tegese kelawan lilin. Bayangno. Sinaune di depan lilin, orang ngepet nih tapi lilin untuk sinau. Kalau sekarang orang jogo lilin malah dia wah ngepet iki mesti. Ihtaraqa kobong salasu asyrati amatin. Apa 13 imamah. Kobong, sing kobong apa? Salasu asyrati imamatin. Apa 13 imamah. Maksud imamah nggih sing nek biasane kanca-kanca sing untuk sanad imamah itu sorban sing bocah-bocah FF gak usah sorbanan.
Terlalu ngalim sampean kok. Nanti kalau sudah dirasa pantas diparingi. Inda mutala'atihi ing dalem nalikane mutala'ae al-Imam Muhammad. Inda mutala'atihi ing dalem nalikane mutala'ae al-Imam Muhammad. Kok iso ngasih kobong? Li syiddati istighraqihi karena bangete fokuse ngoten. Li syiddati istighraqihi karena bangete fokuse al-Imam Muhammad. Terlalu fokus. Bangete kerem maksudnya tenggelam ya kayak fokus ya. So, Imam li syiddati istighraqihi karena bangete fokuse al-Imam Muhammad fiha ing dalem mutalaah. Fiha ing dalem mutalaah. Walidzalika lan krana mengkono ihtaraqa alaihi. Walidzalika lan krana mengkono ihtaraqa alaihi summiya den arani sapa al-Imam Muhammad. Summiya den arani sapa al-Imam Muhammad sahibal amaimi ing aran sahibal amaim. Sahibal amaim wong sing duweni imamah akeh. Nah, saya masih bercerita tentang bagaimana beliau itu kedanan, kecanduan dengan yang namanya mutola'ah, kecanduan dengan membaca ilmu. Diceritakan bahwasanya Imam Sayyid Muhammad bin Alwi ini ketika baca atau mutola'ah itu sampai 13 imamahnya. Artinya 13 kejadian imamahnya itu terbakar sampai habis. Kenapa sampai kobong? Sampai saking terlelapnya atau saking fokusnya beliau tidak peduli dengan sekitar karena mutola'ah. Nikmat, maca nikmat. Sampeyan maca chat niku nikmat ya. Maca chat nek sing diharapkan. Nah, kalau enggak diharapkan sudah diblok ya nangis sampeyan. Jadi nikmat membaca ilmu itu nikmat, saking nikmatnya ora krasa kiwa tengen sampai imamai kobong. Karena imamahnya orang-orang Yaman itu biasanya wonten khirqahnya, ada buntute. Jadi kobong. Sahibul amaim. Kayak ngomong kok kenapa imamahmu kobong? Keren jauh. Alasannya wah keren karena saya terlalu terlelap dalam belajar, terlalu tenggelam dalam belajar. Kenapa imamahmu kobong? Anu obat nyamuk tak urip terus kobong. Keren belasan. Kenapa sampean kobong? Misalnya kenapa omahe sampean kobong yo nang omahku aku gawe mercon. Keren lah mboten. Wis jelas jauh dari kata ahli ilmu. Jadi kobongan itu kenapa omahmu kobong? Karena kompornya meleduk. Keren belas, tidak berkaitan dengan ilmu. Tapi kalau beliau kenapa imamahnya terbakar? Karena saya terlelap dalam belajar. Bukan terlelap tidur. Kalau kita kan kobong terlelap tidur karena yaqulul mutanabbi ala qadri ahli al-azaimi ta'til azaimu wallahu a'lamu bis-shawab. Mas Cupong? Ono Mas. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Muhammadur Rasulullah Syamdul Qadir Waliyullah Ya Maulana Ya Rahman Bil Ata Jud Ya Dayyan Bin Nabi Khairil Wara La Tufarikna Bin Niran A'tina Kullal Muna Wa Aghrikna Fil Ihsan Wa Ajib Lana Du'a Kulla Waqti Wal Ahyan Waqsina Thawbar Ridana Numa قل للإخوان واتم بالحسنى لنا واغسلنا من الأدران فلنا كنز له في البرايا خير شان كلمة أنوارها أحمدت هر النيران لا إله إلا الله أروت القلب ظمآن نشرها قد فاح في كل حين وزمان سرها يكسو البهاء والعطايا والرضوان قد يرى من قالها بين غور والولدان من غدا يذكرها فازما بين الأقران يا لها من كلمة أشرقت منها الأقوان قد غدت مشهورة بين إنت ثم الجان وغدا ذاكرها إذا كل الإحسان نائلا من ربه دون كيل أو ميزان ربنا فانا بها يا عديم يا منان وبها اهتم عمرنا قبل إدراج الأكفان واجعل قبرنا بها في البهاء مثل المستان وفضا أجسامنا فيه من أكل الديدان واجعلها في حشرنا أنسانة في الأحزان واجعلها في حشرنا أنسانة في الأحزان واسقنا يا ربي من حوضها العذب الملآن وبها يا ربنا اسكننا على الجنان في جوار المصطفى ذي العلا بحر الرضوان فعليه ربنا صلي في كل زمان فعليه ربنا صلي في كل زمان وعلى أزواجه وعلى الآل الأعيان وعلى أصحابه آل الفضل والعرفان
ما بدا بدر الدجى وفشى نشر ريحان وغدا في روضه تتناه سنوبا خيريا الشيخ عبد القادر الجيلان كل ياكل إلا الله الشيخ عبد القادر الجيلان خيريا سيدي محمد حمسي كل يا الحبيب محمد حبشي خيريا على كل حرس أحمدي كل يا على خير شو أحمدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شمس القدر ولي الله محمد رسول الله شمس القدر ولي الله. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم صلوا على النبي محمد.